Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami berkenan akan mempresentasikan materi tentang welfare state part 1. Nah, untuk materinya itu terbagi atas 6. Yang pertama itu ada konsep dan definisinya. Yang kedua itu bagaimana sejarah perkembangannya. Yang ketiga model-modelnya. Kemudian yang keempat itu peran pemerintah dalam welfare state ini, yang kelima itu pembiayaannya, dan yang terakhir yang keenam itu adalah kebijakan fiskal dan redistribusi pendapatan. Baik, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu pengertian welfare state yang akan dijelaskan oleh saya pada dasar 12 IPA dengan hal 81441 Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep welfare state sendiri. Jadi konsep ini itu dia sangat penting karena dia berkaitan langsung dengan bagaimana negara menghasilkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi seluruh warganya. Nah, kita mulai kepada pengertiannya. Jadi secara sederhana, welfare state itu dia suatu pemerintah yang memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin kesejahteraannya masyarakat. Nah, ini berarti negara itu dia tidak hanya berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dasar warga negaranya itu terpenuhi. Nah, jadi ada beberapa aspek penting di negara kesejahteraan ini. Yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan dasar seperti misal pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial. Yang kedua ada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu perlindungan bagi kelompok rentan, misalnya seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Konsep ini dia itu berkembang terutama di negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II, ketika banyak negara menyadari bahwa pembangunan ekonomi tak cukup tanpa perlindungan sosial yang kuat. Model welfare state pun muncul sebagai bentuk komitmen negara dalam menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh warganya. Nah, selanjutnya itu ada peran negara dalam menyediakan layanan publik. Nah, dalam welfare state ini, negara berperan sangat besar dalam menyediakan layanan publik. Nah, layanan publik ini dianggap sebagai hak dasar yang harus diterima bagi setiap warga negara. Nah, peran-peran tersebut apa saja? Peran-peran tersebut itu ada 4. Di antaranya itu yang pertama, penyediaan layanan kesehatan universal. Jadi negara itu dia memastikan warga yang memiliki akses layanan kesehatan dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis. Contohnya seperti melalui rumah sakit umum, BPJS atau sistem kesehatan sosial. Yang kedua itu pendidikan dasar. Jadi negara itu dia menyediakan pendidikan tingkat dasar hingga tingkat tinggi dengan biaya yang terjangkau, bahkan gratis di beberapa negara agar semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang ketiga itu jaminan sosial dan sistem perlindungan. Ini termasuk program pensiun, asuransi pengangguran, bantuan tunai untuk masyarakat miskin hingga perlindungan bagi pekerja. Yang keempat itu regulasi dan intervensi pasar. Jadi negara itu juga mengatur harga upah minimum atau kebijakan pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Jadi dengan menjalankan fungsi publik, negara dia itu tidak hanya bertindak sebagai penyedia, tapi juga sebagai
pengatur, pelindung, fasilitator, dan kesejahteraan. Baik, selanjutnya itu ada tujuan utama dari welfare state ini. Jadi ada 3 tujuan utama, itu redistribusi, perlindungan sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Nah, jadi apa sih itu penjelasan dari ketiganya? Jadi yang pertama itu redistribusi. Jadi redistribusi itu dia adalah proses memindahkan sebagian sumber daya kelompok yang lebih mampu ke kelompok sosial yang kurang mampu melalui pajak dan program sosial. Tujuannya itu mengurangi kesenjangan pendapatan dan memastikan semua orang memiliki akses terhadap kesempatan yang sama. Yang kedua itu perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini itu berarti memastikan masyarakat terlindung dari resiko-resiko seperti sakit, kehilangan pekerjaan, bencana, atau masa tua. Jadi negara dia itu menyediakan safety net agar warganya itu dia tidak jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim saat menghadapi situasi sulit. Yang ketiga itu ada pemerataan kesejahteraan. Nah, jadi pemerataan kesejahteraan ini itu mencakup upaya untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan itu tidak hanya dalam bentuk pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan besar, kesempatan kerja, dan kualitas hidup. Nah, jadi melalui 3 tujuan ini, negara kesejahteraan atau welfare state itu berusaha mampu menciptakan masyarakat yang bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, baik, jadi secara keseluruhan welfare state itu merupakan konsep penting dalam pembangunan negara. Jadi yaitu negara itu memiliki tanggung jawab aktif dalam memastikan kesejahteraan warga melalui penyediaan layanan publik serta kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial. Nah, dengan kita memahami konsep ini, kita juga dapat melihat bagaimana kebijakan publik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Berikut Oke, sekian materi dari saya serahkan kepada materi selanjutnya yang akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan welfare state. Terima kasih. Nah, baik, karena ternyata tadi durasinya tidak cukup 10 menit dan syarat dan ketentuan videonya itu lebih dari 10 menit atau 10 menit, jadi saya menambahkan sedikit materi lagi tentang perbedaan welfare state dengan negara liberal. Nah, jadi biar kita itu makin paham sama peran negara dalam welfare state itu juga penting mengetahui bagaimana sih bedanya sama negara liberal itu. Nah, jadi kalau negara liberal itu dia cuma berfokus pada keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan hak individu. Jadi negaranya itu dia tidak terlalu ikut campur dalam urusan ekonomi atau kesejahteraan masyarakatnya. Nah, beda dengan negara kesejahteraan. Nah, kalau negara kesejahteraan itu dia mengambil peran yang jauh lebih aktif, terutama dalam menyediakan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Nah, jadi perbedaan ini itu dia menunjukkan kalau misal welfare state ini dia itu melihat kesejahteraan bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga tanggung jawab negara. Jadi negara ini bertugas sebagai penyeimbang ketika mekanisme pasar tidak mampu menciptakan keadilan sosial. Baik, saya harap dengan adanya materi ini durasinya cukup
10 menit. Semoga ya Allah ya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM akhiran 059. Jadi, pada slide ini kita akan membahas terkait sejarah perkembangan welfare state. Nah, pada slide ini kita membahas perkembangan welfare state atau negara kesejahteraan. Kenapa kita membahas ini? Karena topik ini penting untuk memahami peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang berevolusi dari waktu ke waktu. Nanti di sini ada 3 poin yang saya akan bahas terkait sejarah welfare state. Yang pertama itu lahirnya welfare state pasca Perang Dunia Kedua. Nah, kita harus tahu bagaimana latar belakang dan pemicu utama dari lahirnya welfare state ini. Jadi, welfare state modern lahir pasca Perang Dunia Kedua, bukan karena tiba-tiba, tetapi sebagai jawaban atas kehancuran dan kebutuhan rekonstruksi. Nah, saya akan menjelaskan 2 faktor pendorong utamanya. Jadi, yang pertama itu trauma ekonomi. Jadi, ada depresi besar-besaran 1930-an yang membuktikan bahwa pasar bebas bisa gagal, sehingga mereka butuh jaminan sosial dari negara. Nah, faktor pendukung kedua itu solidaritas sosial yang berarti bahwa ada pengalaman perang yang menyatukan mereka atau menyatukan semua lapisan masyarakat. Dan adanya kesadaran kolektif yang muncul bahwa negara harus melindungi warganya dari cradle to grave. Nah, cradle to grave itu istilah yang mengartikan eh, kita harus melindungi warga dari buayan hingga liang kubur. Selanjutnya ada momen penting yang dibahas, yaitu laporan Beveridge tahun 1942. Jadi di Inggris, Sir William Beveridge merilis laporan legendaris. Ia menyebut ada 5 raksasa atau 5 kejahatan yang harus dilawan, yang harus dibasmi, dan harus diberantas. Yang pertama itu ada kemiskinan, yang kedua ada penyakit, yang ketiga ada kebodohan, yang ketiga ada kejerokan. Pertama ada kemiskinan, 2 penyakit, 3 kebodohan, keempat kejerokan, dan terakhir itu ada pengangguran. Nah, apa solusi? Jadi, Sir William Beveridge ini mengatakan bahwa solusinya itu adalah sistem jaminan sosial nasional yang komprehensif. Kemudian gagasan ini sangat cepat menyebar ke seluruh Eropa. Selanjutnya poin kedua, saya akan membahas tentang 2 model utama yang ada di sejarah welfare state, yaitu Beveridge dan Bismarck. Jadi model yang pertama itu, jadi yang kedua model ini adalah perbedaan filosofis mendasar. Nah, kita akan membandingkan kedua model ini. Jadi model yang pertama itu model Beveridge atau model universal. Jadi kita bisa lihat karakteristik yang pertama itu dilihat dari sumber dananya, bahwa sumber dananya itu pajak umum dari negara. Prinsipnya itu hak semua warga negara sama seperti dengan hak sipil. Nah, adapun contoh simpelnya seperti NHS atau National Health Service yang ada di Inggris. Jadi program NHS ini memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua warga atau untuk semua rakyat yang ada di Inggris, terlepas dari mereka kaya atau miskin dan terlepas dari mereka bekerja atau tidak. Jadi logikanya solidaritas nasional, semua bayar pajak, semua dapat jaminan. Jadi kelebihan model ini adalah cakupan yang luas dan mengurangi kesenjangan. Kelemahannya adalah beban pajak yang tinggi dan potensi inefisiensi birokrasi. Nah, selanjutnya model kedua itu model Bismarck atau asuransi sosial. Karakteristiknya juga bisa dilihat dari sumber dananya, itu iuran atau premi, dari pekerja dan perusahaan. Dan adapun prinsipnya, hak berdasarkan kontribusi. Prinsipnya mirip seperti asuransi. Contoh simpelnya seperti sistem jaminan sosial di Jerman. Jadi sistem ini bermanfaat bagi warganya karena mereka mendapat keuntungan tergantung seberapa besar dan seberapa lama mereka membayar iuran. Nah, logikanya premi hari ini untuk jaminan besok, lebih seperti kontrak sosial antara pekerja, pemberi kerja, dan negara. Jadi model ini lebih berkelanjutan secara finansial karena ada kontribusi langsung, tetapi dapat mengecualikan mereka yang tidak bekerja secara formal. Jadi di sini ada sedikit kesenjangan antara yang bekerja formal dan bekerja tidak formal. Tidak sama seperti dengan model yang pertama tadi, mereka tidak membedakan yang mana bekerja, yang mana tidak.
Jadi itu perbedaan antara kedua modelnya. Lalu kita bandingkan kedua sistem atau kedua model ini. Jadi kedua sistem ini mencerminkan filosofi berbeda tentang peran negara. Beveridge menekankan solidaritas universal dan kesetaraan yang sama seperti saya jelaskan tadi, dan sementara Bismarck menekankan hubungan antara kontribusi dan manfaat. Nah, selanjutnya kita pindah ke poin ketiga. Poin ketiga atau poin terakhir itu evolusi dan tantangan masa kini. Jadi ada beberapa fase dalam sejarah welfare state ini. Fase pertama itu masa keemasan yang ada di tahun 1950 sampai dengan 1970-an, kurang lebih 1970. Jadi pada masa ini kita sebut dengan masa Golden Age Welfare State. Kenapa? Karena pada masa ini adanya ekonomi tumbuh pesat, tingkat pengangguran rendah, dan negara mampu membiayai program-program sosial yang luas. Dan negara-negara di Skandinavia mengembangkan model sosial demokrat dengan layanan publik yang sangat komprehensif. Kemudian ada fase kedua yaitu krisis dan reformasi. Ada pada tahun 1980 sampai dengan 2000-an, kurang lebih tahun 2000. Nah, tantangan yang muncul pada masa ini itu krisis minyak 1970-an, dan ada juga tantangan ekonomi stagnan dan populasi menua. Dari banyaknya tantangan yang muncul sehingga mereka berasumsi bahwa welfare state dianggap mahal dan membuat orang malas untuk bekerja. Nah, selanjutnya tidak lama kemudian munculnya era reformasi neoliberal atau era baru yang dimana ada dua pemimpin dari Inggris dan dari Amerika Serikat, yaitu Margaret Thatcher dari Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Nah, mereka ini mengatakan atau mengeluarkan semacam pendapat bahwa adanya prinsip baru dari welfare ke workfare. Nah, workfare itu seperti bantuan sosial yang dikaitkan dengan kewajiban cari kerja atau pelatihan. Adapun kebijakan dari workfare itu mereka potong tunjangan, kemudian privatisasi BUMN layanan publik, dan mereka juga memperketat syarat-syaratnya. Selanjutnya ada tantangan kontemporer dan bagaimana situasi di negara berkembang. Yang pertama ada negara maju. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana situasinya dan tantangannya. Jadi pada negara maju itu eh, mereka warga negara maju masih berjuang dengan biaya pensiun dan kesehatan untuk populasi lansia yang membengkak. Mereka mencari keseimbangan baru antara keberlanjutan fiskal dan solidaritas sosial. Tidak seperti dengan negara berkembang atau Indonesia, bisa dilihat seperti Indonesia, adanya sumber daya terbatas, sumber daya manusia yang terbatas, lebih fokus pada program bantuan tepat sasaran seperti PKH. PKH itu program keluarga harapan, atau BLT itu atau BLT. Nah, BLT itu bantuan langsung tunai. Jadi di Indonesia atau di negara berkembang, mereka lebih fokus pada program tersebut seperti program PKH, BLT untuk kelompok paling miskin daripada mereka berfokus ke sistem universal yang mahal seperti sistem-sistem yang berlaku di Eropa. Nah, tantangannya adalah memperluas cakupan dari hanya pekerja formal ke seluruh masyarakat. Nah, itu tadi 3 poin yang penting dalam sejarah welfare state. Kemudian dari 3 poin ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa poin pertama, welfare state lahir dari puing-puing Perang Dunia Kedua. Jadi bukan karena tiba-tiba, tetapi mereka lahir karena jawaban dari kekacauan Perang Dunia Kedua. Nah, yang kedua itu terdapat 2 model inti yang saya jelaskan tadi, Beveridge atau model universal, dan Bismarck atau model asuransi atau berasuransi. Nah, kemudian poin
atau poin kesimpulan yang ketiga itu, nah welfare state ini ternyata bukan statis, namun ia berevolusi dari masa keemasan, menghadapi krisis, hingga terus beradaptasi dengan tantangan demografi dan ekonomi global sampai saat ini. Jadi intinya welfare state adalah percakapan yang terus berlanjut tentang seberapa besar peran negara dalam kehidupan warga. Nah, itu saja penjelasan sejarah welfare state. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Nadira Rizky Apriliana dengan NIM H0812410032 akan menjelaskan mengenai model-model welfare state. Nah, model yang pertama adalah rezim kesejahteraan liberal. Jadi, rezim kesejahteraan liberal ini yang dominan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia didasarkan pada prinsip minimalisme negara dan pengujian kelayakan. Nah, model ini tuh berfokus pada mendorong ketergantungan pada mekanisme pasar dan membatasi intervensi negara hanya pada kelompok yang terbukti paling membutuhkan dan tidak mampu. Nah, layanan kesejahteraan yang diberikan bersifat subsidiari atau sebagai jaring pengaman sosial dasar. Nah, manfaat yang diterima seringkali memiliki nilai kecil, berjangka pendek, dan sengaja dibuat tidak menarik untuk mendorong penerima agar kembali bekerja. Nah, pendanaan model ini utamanya bersumber dari pajak umum dan karena tujuannya bukan pemerataan, melainkan mempertahankan insentif pasar. Model ini tuh memiliki tingkat dekomodifikasi paling rendah. Nah, konsekuensinya adalah terciptanya dualisme sosial yang tajam, di mana sebagian kecil populasi sangat bergantung pada bantuan negara yang minimal, sementara mayoritas masyarakat harus mengandalkan asuransi swasta atau kemampuan finansial pribadi untuk mendapatkan layanan sosial seperti kesehatan atau pensiun. Nah, yang kedua adalah rezim kesejahteraan konservatif atau korporatis. Rezim kesejahteraan konservatif atau korporatis merupakan model yang dominan di negara-negara Eropa kontinental seperti Jerman, Prancis, Austria, dan Italia. Nah, model ini tuh berakar pada asuransi sosial wajib, yaitu model Bismarckian, di mana pendanaannya itu berasal dari kontribusi iuran wajib yang dibayarkan oleh pekerja dan perusahaan berdasarkan persentase dari gaji, bukan dari pajak umum. Nah, filosofi utamanya adalah mempertahankan status sosial. Tunjangan yang diberikan seperti pensiun, tunjangan sakit, dan tunjangan pengangguran itu sangat terikat pada riwayat pekerjaan dan besarnya iuran yang disetorkan. Ini berarti bahwa manfaat yang diterima akan sangat berbeda antar kelas sosial. Misalnya, seorang manajer itu akan menerima pensiun yang jauh lebih besar daripada seorang buruh. Model ini juga menekankan peran keluarga tradisional sebagai penyedia kesejahteraan utama dan subsidiar. Rezim ini tuh memiliki tingkat dekomodifikasi sedang, karena meskipun melindungi pekerja dari pasar, manfaatnya itu tetap proporsional terhadap kontribusi kerja yang menjadikan model ini tuh kurang efektif dalam melakukan redistribusi pendapatan antar kelas sosial. Lalu selanjutnya adalah rezim kesejahteraan sosial demokrat. Nah, rezim kesejahteraan sosial demokrat yang secara khas diimplementasikan oleh negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan juga Denmark beroperasi berdasarkan prinsip utama universalisme dan kesetaraan yang sangat tinggi. Dalam model ini, negara berfungsi sebagai penyedia kesejahteraan utama dan jaminan sosial diberikan kepada semua negara. Bukan kepada semua warga negara, bukan hanya kepada kelompok rentan atau pekerja tertentu. Manfaat dan layanan yang disediakan bersifat komprehensif dan berkualitas tinggi, mencangkup bidang-bidang esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan penitipan anak yang seringkali diberikan secara gratis. Nah,
Tujuan fundamental dari model sosial demokrat adalah untuk mencapai tingkat kesetaraan yang maksimal dan meminimalisasi dualisme sosial dengan menghapus ketergantungan individu pada pasar sehingga individu memiliki tingkat dekomodifikasi paling tinggi. Nah, model ini tuh didanai melalui pajak progresif yang tinggi dan luas, yang memungkinkan transfer kekayaan yang signifikan untuk mendanai layanan publik universal. Dengan demikian, model ini secara efektif memberdayakan individu, memastikan standar hidup yang tinggi, dan memisahkan sepenuhnya jaminan kesejahteraan dari fluktuasi pasar tenaga kerja. Baik, itu saja. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya atas nama Nanda Della Zahra dengan akhiran NIM 16 dari kelompok 6 akan melanjutkan materi mengenai peran pemerintah dalam negara kesejahteraan atau welfare state. Jadi, terdapat 3 poin utama dalam peran pemerintah, yaitu yang pertama, sebagai penyedia layanan publik, dalam hal ini bidang kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Jadi untuk yang pertama, pada bidang layanan kesehatan, pemerintah itu menyediakan sistem kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga negara maksudnya, terlepas dari latar belakang ekonominya, karena dalam sistem negara kesejahteraan, pemerintah tidak hanya menjadi regulator atau pembuat peraturan saja, tapi pemerintah itu juga menjadi aktor atau pemeran utama dalam menyediakan layanan dasar yang menjamin kelangsungan hidup dan martabat warga negaranya. Tujuan dari adanya layanan kesehatan ini yaitu untuk mengurangi beban ekonomi akibat sakit, mencegah kemiskinan medis, serta meningkatkan harapan hidup dan produktivitas dari penduduk suatu negara. Banyak di negara maju lainnya, layanan-layanan ini itu disediakan secara universal, yaitu semua warga berhak mengaksesnya tanpa dipandang dari status ekonomi atau dari kalangan mana. Di sini saya punya 2 contoh, yaitu layanan kesehatan di negara Swedia dan di Amerika Serikat. Di negara Swedia, negara itu menjalankan sistem kesehatan yang hampir sepenuhnya itu didanai oleh negaranya, oleh langsung pemerintah Swedia, dan sisanya itu warganya ini hanya membayar biaya kecil untuk layanan medis, tapi sisanya itu ditanggung oleh pemerintah daerah dan pusat dari negara Swedia. Jadi penduduknya itu memang betul-betul merasakan yang namanya hak sosial dalam bidang kesehatan. Tapi di sisi lain, di Amerika Serikat, mereka itu menggunakan sistem campuran antara pasar dan program publik seperti Medicare untuk lansia dan Medicaid untuk warga miskin, yang mengakibatkan akses kesehatan yang tidak merata dan menghasilkan biaya perawatan yang sangat tinggi. Jadi perbedaan antara dua kondisi negara ini itu mencerminkan pandangan yang berbeda dari peran negaranya masing-masing. Apakah kesehatan itu merupakan hak sosial atau hanya sebatas komoditas pasar? Kemudian untuk di bidang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan ini sering dipandang sebagai investasi sosial yang mendorong mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi pemerintah ini seharusnya itu menyediakan pendidikan dasar wajib dan gratis, subsidi untuk pendidikan menengah dan tinggi, beasiswa dan bantuan operasional sekolah atau yang sering dikatakan dengan dana BOS. Nah, fokusnya itu untuk apa? Untuk pemerataan akses termasuk bagi kelompok marginal seperti anak-anak yang tinggal di lingkungan terpelosok, daerah terpencil, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti di negara Finlandia, dia itu menyediakan layanan pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dan layanan gratisnya ini tidak hanya untuk pendidikan saja, tapi mulai dari biaya-biaya yang menunjang pendidikan tersebut seperti biaya buku, makan siang, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya Finlandia itu konsisten menjadi negara yang memiliki kualitas pendidikan tertinggi di dunia. Nah, berbeda halnya dengan negara
yang terbatas seperti India, walaupun sudah ada upaya pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar yang gratis, tapi karena kualitas layanan publik yang sering kali rendah, jadi kebanyakan keluarga dengan ekonomi kelas menengah ke atas itu rela membayar lebih untuk beralih ke sekolah swasta. Nah, karena akibat ini itu akhirnya membuka peluang jurang ketimpangan antar masyarakatnya tidak merata. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada jaminan sosial. Nah, jadi sistem jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial saat warga menghadapi risiko seperti usia tua, kecacatan, pengangguran, atau kematian dari pencari nafkah atau dari kepala keluarga. Nah, bentuk-bentuk dari jaminan sosial itu bisa dalam berupa dana pensiun, program bantuan tunai bersyarat, asuransi pengangguran. Nah, sistem ini itu sering dibiayai melalui iuran wajib dari pekerja dan pemberi kerja dengan subsidi bagi negara yang tidak mampu. Baik, pada poin berikutnya yaitu intervensi fiskal dan regulasi ekonomi. Jadi negara kesejahteraan tidak hanya menyediakan layanan tetapi juga mengarahkan ekonomi agar berjalan secara adil dan stabil dengan intervensi aktif pemerintah. Nah, yang pertama itu ada kebijakan fiskal progresif. Jadi pemerintah ini menggunakan pajak progresif atau bisa dikatakan semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi juga tarif pajaknya untuk mendanai program kesejahteraan. Nah, pada poin ini itu ada yang namanya alokasi APBN atau APBD yang memprioritaskan belanja sosial seperti untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial daripada belanja konsumtif. Nah, stimulus fiskal itu digunakan dalam masa krisis untuk menjaga permintaan agregat dan melindungi lapangan kerja. Nah, contohnya itu misalnya di negara seperti Denmark dan Norwegia, pajak progresifnya itu sangat tinggi, bahkan bisa sampai 50% atau lebih dari pendapatan. Namun sebagian besar itu digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tinggi juga kualitasnya, dan ada juga program transfer sosial. Jadi masyarakat itu menerima beban pajak ini karena mereka rasakan manfaat langsung dalam bentuk keamanan sosial dan layanan yang handal. Berbeda terbalik dari Amerika Serikat, struktur perpajakannya itu cenderung kurang progresif. Jadi munculnya ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat itu jauh lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu regulasi pasar tenaga kerja dan ekonomi. Nah, jadi pemerintah ini itu menetapkan upah minimum. Dia juga tetapkan batas jam kerja dan jaminan keselamatan untuk melindungi para pekerja. Nah, pemerintah juga itu membuat regulasi atau peraturan terhadap sektor-sektor strategis, misalnya seperti pangan, energi, keuangan, dan lain sebagainya, yang dilakukan untuk mencegah monopoli dan eksploitasi. Nah, adanya juga kebijakan anti kemiskinan struktural seperti redistribusi aset. Hal ini tuh kayak seperti reforma agraria, perumahan subsidi. Nah, itu juga menjadi bagian dari regulasi ekonomi. Contohnya itu seperti di negara Jerman, adanya UU Ketenagakerjaan itu yang mewajibkan keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui sistem Mitbestimmung. Nah, upah minimum, cuti hamil, dan jaminan pengangguran juga itu diatur secara ketat. Kalau misalnya kita lihat di negara Indonesia, kita sebagai negara berkembang itu kita juga punya UU Ketenagakerjaan, tapi dalam realitanya penegakan hukumnya itu sering lemah, terutama di sektor yang menyerap lebih dari 50% tenaga kerja. Jadi banyak pekerja yang tidak punya akses ke jaminan sosial atau perlindungan hukum. Kemudian yang terakhir yaitu stabilisasi ekonomi makro. Jadi melalui anggaran pemerintah dan kebijakan fiskal tadi, negara itu berperan sebagai penyeimbang otomatis atau automatic stabilizer.
Misalnya seperti peningkatan pengeluaran sosial saat resesi sehingga bisa mengurangi dampak penurunan konsumsi. Nah, yang terakhir yaitu perlindungan terhadap kelompok rentan. Jadi inti dari negara kesejahteraan adalah adanya prinsip solidaritas sosial, bahwa masyarakat harus melindungi anggota yang paling lemah atau rentan. Dalam hal ini itu adalah kelompok yang tidak mampu bersaing secara penuh dalam pasar bebas karena usia, disabilitas, struktur sosial, atau keadaan darurat. Nah, negara itu perlu adanya intervensi negara dalam perlindungan terhadap kelompok rentan, karena tanpa intervensi negara, pasar cenderung mengucilkan mereka yang tidak produktif secara ekonomi. Nah, adapun kelompok-kelompok yang perlu dilindungi yaitu anak-anak, khususnya yang terlantar atau dari keluarga yang kalangan ekonomi ke bawah, yaitu berikutnya lansia tanpa jaminan pensiun, penyandang disabilitas, pengangguran jangka panjang, korban kekerasan domestik atau bencana alam, dan pekerja informal atau buruh imigran. Nah, bentuk perlindungan yang bisa diberikan oleh negara yaitu pertama bantuan sosial langsung seperti dalam bentuk uang tunai, pangan, atau voucher yang dimaksud adalah seperti program sembako, kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu akses prioritas, layanan kesehatan gratis, kuota khusus pendidikan, tempat tinggal yang layak. Kemudian pemerintah juga bisa memberikan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, modal usaha. Dan yang terakhir yaitu perlindungan hukum, khususnya undang-undang anti-diskriminasi, hak atas identitas, dan perlindungan dari eksploitasi. Nah, perlindungan ini dirancang untuk mendorong kemandirian dan integrasi sosial, dan dibentuk juga dengan prinsip universalism atau untuk semua, atau memang betul-betul ditargetkan untuk mereka yang membutuhkan, tergantung pada kapasitas fiskal dan filosofi negaranya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang pembiayaan welfare state atau pembiayaan negara kesejahteraan. Nah, bagian ini itu cukup penting karena tanpa adanya mekanisme pembiayaan yang kuat, maka semua program kesejahteraan yang ditawarkan oleh suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Nah, jika kita bicara tentang welfare state, artinya kita berbicara tentang negara yang berperan aktif menyediakan layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan bantuan untuk masyarakat rentan. Tapi, semua itu tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar dan berkelanjutan. Nah, jadi pada bagian ini itu kita akan melihat dari mana sih suatu negara bisa memperoleh dana tersebut dan apa saja tantangan-tantangan yang harus mereka alami dalam jangka panjangnya. Nah, yang pertama ada pendapatan pajak. Jadi, sumber utama pembiayaan welfare state itu adalah pendapatan pajak. Nah, di sini pajak menjadi tulang punggung seluruh program sosial. Nah, negara-negara dengan welfare state yang kuat, seperti negara-negara Skandinavia, biasanya itu memiliki tax ratio yang tinggi. Artinya, mereka itu punya kemampuan untuk mengumpulkan pajak secara optimal. Nah, semakin tinggi pendapatan pajak yang mereka dapatkan, maka artinya semakin besar pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai layanan publik. Nah, jenis pajak yang digunakan di sini itu antara lain ada pajak penghasilan atau PPh, terus ada pajak konsumsi seperti PPN, pajak perusahaan, dan pajak kekayaan. Nah, pendapatan ini itu kemudian disalurkan ke berbagai program, mulai dari pendidikan gratis, layanan kesehatan murah, bahkan layanan kesehatan gratis, hingga subsidi dan bantuan sosial. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kualitas welfare state itu akan sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif suatu negara mengumpulkan pajak dari masyarakat dan dunia usaha dari negaranya. Nah, tapi tidak semua negara itu memiliki tax ratio yang tinggi. Negara berkembang misalnya. Nah, negara berkembang ini itu sering menghadapi masalah seperti rendahnya kepatuhan pajak dan tingginya sektor informal. Nah, ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi pembiayaan negara berkembang.
Nah, selanjutnya ada kontribusi sosial atau social security contributions. Selain pajak, kontribusi sosial ini juga menjadi sumber pembiayaan yang sangat penting. Nah, ini tuh merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh pekerja, pemberi kerja, ataupun keduanya. Nah, dana kontribusi sosial ini itu digunakan untuk berbagai program jaminan sosial seperti jaminan pensiun, jaminan kesehatan, asuransi pengangguran, maupun asuransi kecelakaan kerja. Nah, skema ini itu banyak digunakan dalam negara welfare state yang bergaya Bismarck, yaitu model sistem kesejahteraan atau jaminan sosial. Model ini itu digunakan di negara-negara Eropa, misalnya Jerman, Prancis, dan Belanda. Nah, dalam sistem ini negara tadi tidak hanya mengandalkan pajak, tapi juga memanfaatkan iuran peserta sebagai dana utama untuk membiayai jaminan sosial. Nah, keuntungan dari sistem ini itu dia berkelanjutan karena dana iuran itu akan terus masuk dari pekerja aktif, tapi kekurangannya itu apabila jumlah penduduk tuanya meningkat atau angka penganggurannya naik, maka dana iuran itu bisa tidak seimbang dengan kewajiban pembayaran manfaat karena dana iuran yang terus masuk dari pekerja aktif itu akan semakin menurun dan biaya untuk jumlah penduduk tua itu akan semakin meningkat. Jadi, ini bisa menyebabkan tidak seimbangnya pembayaran manfaat. Nah, selanjutnya ada sumber pembiayaan belanja publik untuk kesejahteraan, yaitu alokasi dana dari APBN ataupun APBD yang disajikan khusus untuk sektor-sektor sosial. Jadi belanja publik itu mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kesejahteraan warganya itu baik. Nah, kategori belanja publik itu meliputi layanan kesehatan nasional, pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Terus infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan transportasi publik. Selanjutnya juga ada untuk bantuan sosial masyarakat rentan. Dan yang terakhir ada subsidi kebutuhan dasar seperti pangan, listrik, dan transportasi. Nah, belanja sosial ini itu biasanya diukur menggunakan indikator seperti persentase belanja sosial terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, negara-negara dengan welfare state matang itu biasanya akan mengalokasikan belanja sosial yang cukup besar, bisa mencapai 20-30% dari total anggaran. Nah, meskipun sistem pembiayaan ini tadi cukup lengkap, tapi ada beberapa tantangan besar yang bisa menghambat keberlanjutan dari welfare state ini. Nah, tantangan-tantangan inilah yang harus bisa dikelola dengan baik agar negara tidak mengalami krisis fiskal. Nah, tantangan yang pertama itu ada penuaan penduduk atau aging population. Ketika jumlah lansia bertambah, maka dana yang dibutuhkan untuk membiayai pensiun dan layanan kesehatan itu juga akan meningkat. Sementara di sisi lainnya, jumlah pekerja aktif yang membayar pajak atau iuran itu akan semakin sedikit. Nah, ini bisa membuat sistem jaminan sosial tidak seimbang. Seperti yang tadi saya jelaskan pada pendanaan welfare state. Yang kedua ada pendapatan pajak yang terbatas. Nah, negara yang memiliki tax ratio yang rendah itu akan sulit mengalami pembiayaan program sosial secara konsisten. Nah, banyak negara berkembang itu juga kesulitan meningkatkan penerimaan pajaknya karena tingginya sektor informal dan rendahnya literasi pajak. Nah, yang ketiga ada biaya layanan publik yang terus meningkat. Jadi, biaya kesehatan contohnya. Nah, setiap tahun itu karena teknologi medis itu akan semakin canggih. Jadi,
harganya itu akan semakin mahal dan kebutuhan-kebutuhan layanan itu akan semakin besar. Begitu juga dalam dunia pendidikan, infrastruktur sosial, dan program-program bantuan. Mereka ini membutuhkan teknologi, tapi teknologi itu semakin tahun, semakin hari bakalan semakin mahal karena teknologi juga akan semakin canggih, sehingga ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam mengatasi pembiayaan dalam suatu negara. Nah, selanjutnya ada resiko defisit dan beban utang. Jadi, jika belanja sosial itu tumbuh lebih cepat daripada pendapatan suatu negara, maka pemerintah bisa mengalami defisit anggaran yang berkelanjutan. Nah, dan dalam jangka panjangnya itu, ini akan membuat suatu negara itu terpaksa untuk menambah utangnya, dan jika negara ini tidak hati-hati, maka ini bisa menimbulkan krisis fiskal, sehingga bisa merugikan negara tersebut. Nah, jadi pembiayaan welfare state itu sebenarnya bukan hal yang sederhana. Negara itu harus bisa mengumpulkan pajak dengan baik, mengelola iuran jaminan sosial secara efisien, dan mampu mengalokasikan belanja publiknya secara tepat sasaran. Jadi, tantangan-tantangan seperti penuaan penduduk dan tekanan fiskal juga itu harus bisa diprediksi oleh suatu negara sejak dini agar sistem kesejahteraannya itu tetap berkelanjutan. Nah, intinya itu welfare state hanya bisa berjalan secara kuat dan baik apabila struktur pembiayaannya itu kokoh dan dikelola secara transparan, adil, dan efektif. Nah, dengan pembiayaan yang baik ini, maka negara itu dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya secara lebih merata. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Nuriola Pratami Nur Iksan dengan NIM H0812411025. Nah, untuk materi selanjutnya sekaligus materi terakhir itu kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal dan redistribusi pendapatan. Nah, pemerintah menggunakan pajak dan belanja negara untuk mengurangi ketimpangan. Nah, apa sih maksudnya itu? Namun sebelum membahas mengenai ketimpangan itu sendiri, kita harus mengetahui dulu apa sih itu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu merupakan tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui dua instrumen utama, yaitu pajak dan belanja negara. Nah, dalam konteks redistribusi pendapatan itu sendiri, tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa hasil dari pembangunan itu tidak hanya dinikmati oleh suatu bagian atau suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, akan tetapi agar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, terus mengapa sih redistribusi pendapatan itu penting? Itu dikarenakan ketimpangan ekonomi itu dapat menimbulkan berbagai macam masalah sosial di kehidupan bermasyarakat, seperti rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, meningkatnya angka kemiskinan, dan berkurangnya stabilitas sosial. Nah, oleh sebab itu, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan kembali distribusi pendapatan di masyarakat. Nah, fokus utama dalam kebijakan fiskal dan retribusi pendapatan itu kan ada pajak progresif dan transfer sosial. Nah, di mana kedua instrumen ini kita akan lihat bagaimana dampaknya pada ketimpangan dan kesejahteraan. Nah, fokus utama kita dalam redistribusi itu sendiri ada dua instrumen, yaitu pajak progresif dan transfer sosial. Nah, di mana kita juga akan selain dari dua instrumen ini, kita juga akan melihat bagaimana kedua dari instrumen ini memberikan dampak terhadap ketimpangan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kedua instrumen ini itu sebenarnya dia saling melengkapi, dan jika diterapkan secara efektif dipercaya akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Nah,
selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak progresif dan transfer sosial itu sendiri. Nah, yang pertama itu pajak progresif. Nah, pajak progresif itu dia tarif pajaknya itu naik sesuai dengan tingkatan pendapatan. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jadi pajak progresif itu sendiri kan merupakan sistem perpajakan di mana tarif pajak itu meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan seseorang. Jadi, kayak misalnya seseorang yang berpenghasilan tinggi itu akan membayar pajak yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan orang yang berpendapatan lebih rendah, dia pajaknya juga akan lebih rendah. Nah, sistem seperti ini juga diterapkan di dunia di perguruan tinggi negeri dalam pembayaran UKT-nya. Nah, di mana pembayaran UKT-nya kan bergantung dengan pendapatan orang tua masing-masing. Nah, adapun tujuan dari sistem ini sebenarnya bukan untuk menekan atau menghukum orang yang berpenghasilan lebih, akan tetapi sebagai salah satu bentuk keadilan. Nah, di mana kita akan memastikan bahwa kontribusi masing-masing orang pada negara itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, pendapatan dari progresif ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta bantuan sosial. Nah, dengan cara ini, pajak progresif menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan jika dilakukan dengan benar. Selanjutnya, untuk transfer sosial itu sendiri. Nah, di mana transfer sosial itu merupakan berbagai bentuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jadi, seperti timbal baliknya dari masyarakat membayar pajak dan transfer sosialnya itu adalah layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Nah, di mana dia sangat diharapkan layanan publik ini bisa memberi pengaruh besar kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, jadi layanan publik ini sangat diharapkan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Nah, ada beberapa jenis utamanya. Yang pertama itu ada cash transfer. Nah, dia itu merupakan bantuan secara tunai. Contohnya itu ada BLT dan PKH, di mana ini tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Biasanya ini itu diberikan khusus untuk masyarakat miskin yang memang membutuhkan bantuan secara tunai. Nah, maksudnya bantuan secara tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka seperti untuk makanan, kebutuhan sekolah, dan kesehatan. Nah, yang kedua ada pensions atau program pensiun. Nah, ini merupakan bentuk dukungan pendapatan bagi orang yang sudah tidak produktif lagi, biasanya untuk lansia-lansia. Nah, program seperti ini biasanya dikhususkan untuk pensiunan PNS, JHT, atau jaminan pensiun dari BPJS yang membantu menjaga stabilitas pendapatan di hari tua dan mencegah kemiskinan pada lansia. Nah, adapun yang terakhir atau yang ketiga itu ada subsidi. Nah, subsidi ini diberikan pada harga barang seperti BBM, listrik, pangan, ataupun pupuk bagi petani. Nah, subsidi ini sendiri bertujuan untuk memastikan harga-harga dari kebutuhan pokok masyarakat itu tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, dari ketiga bentuk transfer sosial ini diharapkan dapat membantu menurunkan biaya hidup serta meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan dari guncangan ekonomi, terutama bagi keluarga atau masyarakat yang miskin dan rentan. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai dampaknya terhadap ketimpangan dan kesejahteraan. Nah, yang pertama kita akan membahas dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan. Nah, pajak progresif kan dia menambah kontribusi dari kelompok berpendapatan tinggi, sementara transfer sosialnya itu dia meningkatkan pendapatan kelompok bawah. Nah, dengan demikian ada dua pergerakan yang terjadi di mana pendapatan orang yang lebih kaya itu digunakan untuk membantu orang yang kekurangan atau jadi kayak masyarakat kaya membantu masyarakat miskin melalui pajak dan transfer sosial ini. Hal ini biasanya tercermin pada turunnya angka ketimpangan seperti dapat dilihat dari negara-negara yang menerapkan pajak progresif tinggi dan transfer sosial yang kuat biasanya memiliki angka ketimpangan yang lebih rendah. Selanjutnya kita akan melihat dampaknya terhadap kesejahteraan. Nah, jadi redistribusi itu kan meningkatkan kualitas hidup.
mengapa dikatakan meningkatkan kualitas hidup? Karena redistribusi pendapatan itu tidak hanya membuat distribusi pendapatan itu lebih adil, tetapi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan juga itu bisa meningkat, dikarenakan itu tadi yang miskin terbantu oleh yang kaya melalui pajak dan transfer sosial. Nah, adapun beberapa dampak positifnya itu seperti akses pendidikan dan kesehatan membaik, khususnya pada keluarga miskin yang kekurangan biaya biasanya untuk pendidikan anaknya dan perbaikan kesehatan masyarakat. Nah, karena subsidi dan bantuan tunai itu juga bisa meningkatkan kemampuan membeli makanan yang lebih bergizi serta layanan kesehatan yang dasar. Nah, selanjutnya ada juga penurunan risiko kemiskinan ekstrim. Nah, terutama pada situasi darurat seperti resesi atau kenaikan harga pangan. Nah, karena kan sudah ada subsidi dan bantuan tunai tadi. Nah, selanjutnya lagi ada daya beli masyarakat itu meningkat dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu dia lebih aktif dan inklusif. Nah, kan kalau misalnya daya belinya masyarakat itu meningkat, otomatis akan mendorong aktivitas ekonomi secara menyeluruh, sehingga pertumbuhan ekonomi itu menjadi lebih inklusif begitu. Nah, namun sebagai catatan perlu diingat bahwa kebijakan redistribusi itu harus dirancang dengan sangat hati-hati. Karena kalau misalnya pajaknya terlalu tinggi, itu bisa menurunkan insentif kerja dan investasi. Namun, jika subsidinya juga tidak tepat sasaran, itu bisa membebani anggaran tanpa memberikan manfaat yang optimal. Nah, tetapi jika kebijakan ini dapat dikelola dengan baik, kombinasi dari pajak progresif dan transfer sosial itu bisa sangat-sangat berpengaruh, sangat membantu, bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mencapai pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, mungkin sebagai kesimpulan dari materi kebijakan fiskal dan redistribusi pendapatan. Jadi, kebijakan fiskal itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan ekonomi. Nah, baik itu melalui pajak progresif dan transfer sosial itu sendiri, di mana pemerintah dapat mengurangi ketimpangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan implementasi yang tepat. Kebijakan ini juga tidak hanya membantu kelompok rentan, tetapi juga memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Nah, baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.